Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa aplikasi Android untuk coding dan untuk melengkapi aplikasi coding tersebut. Jadi kenapa saya menggunakan Android? Karena berhubung saya belum punya PC, jadi saya menggunakan Android untuk coding. Mungkin jika kalian penasaran, boleh lanjutkan video saya. Let's check it out. Oke, yang pertama ini adalah aplikasi, yaitu namanya Codefree. Ini dia, Codefree. Jadi penampakannya seperti ini. Aduh, apa nih? Kita close dulu semuanya. Oke. Jadi enaknya menggunakan aplikasi ini dia bisa bahasa apa aja ya. Jadi kita akan buka beberapa file yang sudah saya buat. Oke, ntar. Oke, akan kita buka. Yaitu ini tugas dari Bu Epa juga ya. Tugas membuat web perpustakaan. Jadi kita buka. Oke. Jadi di sini saya menggunakan Bootstrap ya dari SB Admin 2. Jadi saya mendownload template ini. Dan kalau misalnya saya disuruh buat sendiri ya agak sulit juga, soalnya dari HP-an. Oke, jadi di sini saya membuat ada ya seperti inilah. Jadi keunggulan dari aplikasi ini, kita bisa merun tanpa menghidupkan data. Jadi dia bisa ngerun dari browser atau dari aplikasi ini sendiri. Contoh dari aplikasi sendiri ya. Oke, jadi ini karena saya tidak menggunakan diotomatiskan, misalnya digunakan di mobile, jadi hasilnya seperti ini. Sebenarnya hasilnya tidak seperti ini karena saya membuatnya di mode PC. Oke, jadi selain itu dia juga ada GitHub-nya ya. Jadi di sini dia bisa mengonlinekan coding kita. Jadi misalnya ada orang yang mencari, bisa dilihat, tapi ini bukan hosting ya, cuman untuk berbagi coding aja. Habis itu bisa CSS, PHP dan lain-lain. Mungkin itu saja dari aplikasi ini. Kita akan ke aplikasi yang kedua. Yang kedua yaitu adalah SoloLearn. Baik, kita buka. SoloLearn pun ada juga di App Store maupun Play Store. SoloLearn ini sama seperti yang tadi, tapi dia mesti menghidupkan data, harus online. Jadi di SoloLearn kita bisa belajar PHP, HTML, SQL, Python, dan bahasa lain-lain. Dan banyak sekali juga fitur-fiturnya seperti berbagi code. Jadi kita bisa mencari coding yang lagi top itu, lagi hot itu misalnya. Contohnya seperti ini. Kalkulator. Jadi kita bisa buka ini dan merunkannya. Jadi kita bisa bisa mencari coding yang kita sukai, dan bisa kita save juga untuk jadikan coding kita sendiri.
Misalnya ini mau kita jadikan punya kita save codingnya kalkulator. Oke, save. Jadi otomatis di coding kita udah ada juga dia tersimpan di coding kita. Code. Nah, ini coding yang baru saja tersimpan. Oke, jadi misalnya kita juga bisa berdiskusi di sini. Diskusi online. Baru juga ada kayak tantangan gitu untuk teman. Oh mak, Dajjal wah. Dajjal pernah nantang saya ya bermain solo. Mantap. Di sini ada juga Bang Tegar Juhri Azhar. Nah, RPL 3 ngetes lah. Oke. Mungkin itu saja. Oh ya, satu lagi. Jadi ketika kita telah menamatkan satu bahasa, sini kan ada pembelajarannya. Baru di sini challenge HTML basic dan HTML5, kita juga bisa mendapatkan sertifikat dari Sololen. Aduh, nge-lag. Nah, jadi sini saya menggunakan nama samaran ya, Mr. Zero. Oke. Apalagi ya? Mungkin itu saja untuk aplikasi yang kedua ini. Kita lanjut ke aplikasi yang ketiga. Oke, aplikasi yang ketiga untuk menjawab dari Abang Da Jonathan juga ya. Baru-baru buka Facebook udah ada yang nanya. APK Android untuk belajar Java apa ya? Oke, jadi saya akan jawab. Di sini ada Java Android. Di sini juga bagus untuk belajar ya. Karena di sini juga ada sampel untuk kita belajar Java Basic, Hello World dan sebagainya. Dan di sini juga ada terminal, semacam CMD gitu. Hacker. Not phone. Oke. Jadi di sini saya sudah membuka satu program ya, program yang PR kita juga dari Pak Novel. Oke, saya buka. Ini adalah program menghitung gaji karyawan, menghitung berat badan karyawan, dan menghitung hutang karyawan. Oke, saya akan pilih nomor 3 karena saya banyak hutang ya. Oke, masukkan total gaji. Total gaji saya berapa ya? 1 triliun. Itu nolnya berapa? 1 juta, berapa lagi ya? Tambah 03 lagi, 1 miliar. Oke, gaji saya 1 miliar. Amin, semoga. Oke, hutang saya 1000 aja lah, 1000. Oke, masukkan jumlah hutang yang ingin Anda bayar. Saya mau bayar 5 juta dong. Oke. Hutang saya tuh minus 4.990.000 rupiah, 99.000 rupiah. Oke, jadi mungkin itu saja ya dari aplikasi ini. Aplikasi yang ketiga ini. Lanjut ke aplikasi yang keempat. Aplikasi yang keempat ada ID ya. ID itu seperti belajar Java juga. Oke, kita buka. Waduh, apa ini? No thanks. Saya mau yang gratisan. Oke, jadi di sini dia seperti Android Studio ya. Android Studionya di Android. Jadi aduh, ngelek. Jadi di sini kita juga bisa belajar mulai dari Java, Android aplikasi, game, Android NDK, JavaScript, web, dan lain-lain. Cuma ini terbatas karena kan dia yang tadi tuh suruh bayar. Contohnya seperti ini, Hello World. Ini untuk aplikasi Android ya. Oke, jadi coba kita akan membuat
contoh aplikasi Android. More nggak ada yang salah dari sini. Oke, kita buat create new file, create new folder. Oke, create new folder. Salah. Create new file. Salah. More format fine. No. Add project properties kan. Oh ya, create new project. Oke, saya coba membuat aplikasi Android ini yang di atas ini ya. Oke, namanya kita buat Hello World aja. Hello World. Oke, nggak bisa. Oh ya, mungkin sudah ada. Jadi kita buat Hello Mamang aja coba. Hello Mamang. Oke, kita buat Hello Mamang. Jadi di sini sudah ada text view-nya ya. Jadi ini kita rubah aja jadi Hello Mamang. Ini yang bisa untuk membuat tulisan ya. Kita buat Hello Mamang Garox. Oke. Jadi ini langsung bisa kita run dan langsung di debug di HP kita sendiri. Ini notex saja, saya suka yang gratisan. Oke, jadi dia langsung membuat aplikasi baru dan menyuruh kita install ya. Kita install aja. Gaskeun. Memasang, oke, aplikasi terpasang. Nah, ini dia. Aplikasi tersebut yang sangat sederhana yaitu Hello Mamang Garox. Oke. Jadi di sini juga sudah ada filenya ya. Setelah kita buat dia langsung berbentuk aplikasi seperti ini. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kelima. Kita lanjut ke aplikasi yang kelima yaitu Android Tutorial. Kenapa saya bilang ini bagus? Karena untuk melengkapi yang tadi yaitu ID tadi. ID itu kan dia aplikasinya berbayar. Jadi fitur-fiturnya itu tidak lengkap. Jadi kita menggunakan Android Tutorial yang gratis untuk mencari pelajaran-pelajarannya seperti Introduction, Android software, bla 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 bla. Dan kita juga bisa mencari cara tempat layout, baru widgetnya seperti button, tombol, image button, radio button dan lain-lain. Lalu di sini juga ada kayak SQL-nya, notifikasi, XML dan lain-lain. Contoh dari kita buka misalnya satu. Apa ya? Oke, image button. Juga bisa langsung kita run. Mana runnya? Apa ini? Ganggu aja. Oke, coba kita cari yang lain. Misalnya button. Saya lupa. Gimana ngerannya? Tolong. Oke, coba kita cari yang lain. Activities. Mana yang ngerannya? Waduh. Oke, kita cari. Kita akan berusaha. Bagaimana cara ngeran? Tadi ada loh. Oke. Saya tidak akan menyerah. Android, ayo, run. Where are you? Oke. Oh, ini sampel rumah. Aduh, Shopee. Apa ini? Di 19 TWS. Mahal. Nah, di sini rupanya example. Jadi kita bisa membukanya di sini seperti image button. Jadi misalnya kita run, misalnya ini kita klik. Oh, ini sudah terklik. Bahagia yang
bagus. Seperti ini putaran, hasilnya jam saat ini adalah jam 7, jadi dia tadi mengarahkan ke 7. Baru kamera, contohnya kamera ini di run, launch kamera. Terbuka kamera. Oke, good. Mungkin itu saja. Oke, jadi kesimpulan dari video yang tadi, jika kita belum mampu untuk membeli laptop, jadi kita usahakan mencari jalan yang lain, seperti dari handphone atau dari Android. Sama aja, tapi ya memang sih ada kendalanya, seperti fontnya lebih kecil dan apalagi ya, menghambat itu. Seperti kita tidak bisa terlalu multitasking, kayak kita tidak bisa membuka dua layar gitu, dua layar dalam sekaligus kita kerja. Misalnya kita satu ngoding, satu membuka tutorial di YouTube. Mungkin memang agak sulit, atau kita harus bolak-balik. Misalnya kita mau nyari font di Font Awesome, kita harus mengclosekan dulu coding kita, baru kita ngetik di Google Font Awesome dan mencarinya dan mengkopinya, dan seperti itu. Kalau misalnya dari laptop mungkin bisa dibuat dua layar antara codingnya dan video tutorialnya, ya mungkin itu. Dan kalau misalnya soal kecepatan, bisa aja sih kalau misalnya HP lebih cepat. Misalnya kayak di Android Studio itu harus memiliki spesifikasi yang besar, seperti laptopnya RAM-nya 4GB dan minimal Core i3. Kalau misalnya di HP memang harus juga sih, cuma rasanya kalau misalnya di HP lebih cepat, tapi nggak disarankan juga sih. Lebih cepat tapi tidak lebih lebih lengkap di Android Studio yang asli gitu. Dan kalau misalnya kelebihannya, kita bisa mengoding di mana saja dan tidak perlu buka laptop yang ribet besar gitu. Kita hanya bisa sampai golek-golek atau dan lain-lain. Mungkin itu saja, sekian dari video saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.